Guys, please banget dengerin cerita ini sampai habis. Karena jujur waktu aku baca DM-nya, aku tuh deg-degan dan gak kerasa nangis gitu ya, karena cerita ini juga sedih. Ini cerita dari salah satu guys kerok kita yang namanya Ina. Dan atas permintaan Ina, namanya udah aku samarin ya. Hai guys, welcome back to Kerok with me Refty. Jadi waktu itu Ina dan juga teman-temannya pulang ngampus sekitar jam 3 sore. Karena masuk jam 1 dan ada dosen yang gak masuk, harusnya kan mereka tuh pulang cepet ya. Tapi mereka tuh mutusin buat stay di kelas. Dan yang tersisa cuma ada Ina, Naya, Nina, dan juga Lisa. Mereka tuh main HP, ngobrol, ketawa, sampai gak kerasa udah jam 5 sore gitu ya. Dan kampus udah sepi lah. Tiba-tiba Lisa tuh bilang lapar, yang lain juga ngerasa yang sama gitu. Akhirnya mereka tuh mutusin buat beli makanan, tapi nggak ada nih yang mau turun. Akhirnya Ina yang turun sendiri gitu, yang lain cuma nitip. Nah, Ina nih jalan nih keluar kelas, masuk ke lorong dan langsung ngerasa hawanya tuh beda gitu ya, nggak enak, dingin, sepi. Padahal itu lorong yang sama. Dah, si Ina coba mikir positif ya. Mungkin ini cuma perasaan aja gitu. Dia lanjut lagi nih jalan. Sampai dia lihat di ujung lorong ada seorang perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, sepinggang gitu ya. Dan dia lagi berdiri diam di situ, membelakangi, nggak gerak sama sekali guys. Nah, Ina nih langsung merinding, tapi dia nggak mau mikir yang aneh-aneh gitu. Langsung lah dia nih jalannya cepet-cepet gitu, turun gitu ya. Terus langsung beli makanan di kantin. Dan buru-buru dia setelah beli makanan itu langsung naik lagi. Tapi pas sampai depan pintu di kelas itu, Ina lihat Naya berdiri di situ. Diem, nggak gerak sama sekali. Ya pokoknya rasanya tuh aneh. Dan tiba-tiba Ina dengar suara tepat di samping telinganya, pelan banget kayak gini bunyinya. Hai. Ina langsung kaku, bulu kuduknya itu berdiri semua. Dia nggak berani nih buat nengok nih. Langsung lah dia masuk ke kelas, ngasih makanan yang tadi dia beli itu ke teman-temannya. Dan anehnya semuanya kembali normal. Mereka akhirnya ya udah sikat kata mereka makan bareng, ngobrol lagi, ketawa-ketawa lagi sampai jam 6:30 tuh. Ina nih baru sadar nih, waktunya udah 6:30 dan dia bilang ke temen-temennya, yuk pulang, udah jam 6:30. Akhirnya mereka ya udahlah pulang sampai parkiran, terus mereka pulanglah ke rumah masing-masing. Ina juga balik lah ya ke kosnya itu. Malam itu dia mandi, beres-beres, kemudian sekitar jam 10 malam dia langsung tidur lah, nggak kepikiran apa-apa tuh sampai subuh. Ina bangun nih kayak biasa, ya udah sholat, buka HP gitu ya, main-main HP dan mulai lapar. Dah dia ingat nih, semalam kan dia beli makanan nih buat pagi. Nah diambil nih bungkusnya kan, dia buka guys, dan langsung kaget lah dia. Isinya belatung. Padahal semalam tuh masih normal ya, masih dimakan. Dan Ina tuh ya udahlah langsung buang makanannya karena dia tuh juga masih shock. Dan tiba-tiba di saat yang sama HP-nya bunyi guys, notifikasi masuk kabar dari temennya, Nina meninggal. Ina langsung lemes kan ya, nggak percaya karena semalam mereka masih bareng, masih makan, masih ngobrol. Tapi pagi itu Nina udah nggak ada lagi di dunia ini. Nah langsunglah ke rumah si Nina gitu ya untuk ngelayat dan juga tahlilan. Rasanya jadi Ina pasti nggak enak banget ya karena baru kemarin dia masih bareng-bareng sama temennya, tapi pagi ini dia udah nggak ada Nina ini. Dan sejak saat itu juga Ina mulai kepikiran ya, sore kemarin tuh sebenarnya dia ketemu sama siapa di lorong itu dan suara siapa yang manggil di telinganya. Guys, kalau kamu ada di posisi Ina, kamu bakalan gimana tuh? Kita doain bareng-bareng. Semoga Nina diterima oleh Tuhan dan juga teman-temannya ini bisa melanjutkan hidup dengan baik. Buat teman-teman yang punya cerita serupa, jangan lupa tulis komen di bawah atau kirim ke kerok053@gmail.com.